kadang-kadang kita kan bebas berkomentar nih. Nah ini sebenarnya batasan mana sih komentar kita di sosmed? Berdasarkan fakta aktual. Jadi setiap pasal dibentuk tidak serta-merta polisi juga menerima. Ada Iya, sekarang ya? ini Polsek, Polres dan Polda tidak menerima serta-merta pelaporan Undang-Undang ITE. Halo teman-teman, kembali di Binara Podcast di bawah naungan Politeknik Bina Madani. Kali ini Binara Podcast kedatangan tamu spesial Bapak Tommy Tri Yunanto SH. Beliau adalah lawyer. Wah, gak usah serem-serem dulu ya, gak usah takut, tenang. Kita akan bahas yang asik-asik terkait dengan hukum. Oke, sebelumnya kita akan simak profil beliau, tentu saja yang berkaitan dengan hukum ya. Oke, Bapak Tommy Tri Yunanto aktif di organisasi Para Advokat Law, Office Tom and Partner, Media Patroli, Lembaga Hukum Indonesia, Perhimpunan Sahabat Polri Indonesia, Gerakan Anti Narkotika Nasional, Perbakin Indonesia, dan Indonesian Police Watch. Waduh, banyak banget ini. Saya panggilnya Mas Tommy aja ya. Iya. Ini Tommy banyak aja. banget ini, aduh, keren nih. Nah ini menurut Mas Tommy ini, aduh, saya ucapkan terima kasih ya udah bergabung di podcast kita pada sore hari ini. Menurut Mas Tommy nih, perlu nggak sih generasi muda ini, khususnya mahasiswa-mahasiswa itu dikenalkan dengan pemahaman hukum, ya kan? Jadi biar nanti jangan sampai terjerat dengan hukum. Nah, mungkin Mas Tommy bisa sharing-sharing secara singkat gitu ya buat teman-teman nih. Iya. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas waktunya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemahaman hukum, khususnya untuk di masyarakat luas ya. Sekarang ini kan kita sudah mulai penerapan, bagaimana penerapan hukum di masyarakat luas dengan banyak kita lakukan, yaitu menjadi paralegal. Paralegal adalah bagaimana kita bisa memahami tentang hukum-hukum di Indonesia, hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, semuanya di situ kita bisa belajar. Baik di informasi telekomunikasi, elektronik, dan banyak di masyarakat. Nanti khususnya di lembaga hukum, kebetulan saya juga di Lembaga Hukum Indonesia. Lembakum itu ya? Lembakum, ya? betul. Okay. Nah di sini kita melihat memang perlu sekali, apalagi khususnya juga mahasiswa yang sekarang ini juga sudah diterapkan ilmu hukumnya, sedikit sudah memahami. Akan tetapi banyak yang bersinggungan terhadap masyarakat, baik itu undang-undang yang sekarang diterapkan di negara kita, negara Indonesia, maupun terhadap praktek perilakunya terhadap orang-orang yang bersinggungan terhadap hukum. Maka itu kita di sini perlu mempunyai dasar-dasar pemahaman tentang hukum itu sendiri. Gitu. Dasar-dasar ini berarti kita mesti tahu juga, kayak misalkan ini loh hukum pidana, ada hukum pidana, betul. Ada hukum perdata tadi ya, betul. Ada hukum agama ya? Agama. Kalau hukum adat termasuk juga enggak? Hukum adat sekarang nggak ada masuk di negara kita. Iya, jadi kalau hukum pidana itu seperti apa ya, Mas Tommy ya? Hukum pidana adalah hukum yang diterapkan di negara kita, di mana di-guide dengan undang-undang yang diberlakukan, baik dari pasal-pasal yang sudah diterapkan di dalam situ, dan bentuk daripada bentuk daripada hasil dari perbuatan pidananya yang dihukum adalah orang atau badan. Oh, jadi kayak di penjara gitu ya? Di penjara, betul. Okay. Tapi kalau hukum perdata, orangnya nggak di penjara. Orangnya tidak di penjara. Okay. Tapi ada konsekuensi. Tapi ada konsekuensi, ada beberapa konsekuensi, ya? Baik itu aset dan dia tidak bisa melakukan usaha-usaha ataupun apa yang sehingga itu akan merugikan juga, merugikan dan mempengaruhi. Oke, jadi ini menurut Mas Tommy berarti mahasiswa itu juga perlu ya paham perlu sekali tentang hukum yang berlaku di Indonesia supaya tidak salah langkah ya kan, dan betul. Sudah tahu konsekuensinya ketika melakukan hal-hal yang istilahnya nyerempet-nyerempet ya lah ya gitu. Yeah.
jadi gini Mas, situasi sekarang ini kan banyak mahasiswa gitu ya, dan juga masyarakat luas kan aktif bermedsos, ya kan? Iya. Terus setiap bulan mungkin kita juga sering banget ya menjumpai di berita-berita pemberitaan adanya pelaporan-pelaporan yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE gitu kan. Sebenarnya ini kan kadang-kadang kita kan bebas berkomentar nih. Nah ini sebenarnya batasan mana sih komentar kita di sosmed supaya kita nggak terjerat sama Undang-Undang ITE nih. Nah itu gimana nih menurut Mas Tommy, biar kita ada bekal nih buat teman-teman gitu kan. Nah, jadi udah tahu nih batasannya. Yang kayak gimana sih yang bisa dijerat gitu kan? Nah. Iya. Saya melihat dari sisi mahasiswa dulu ya. Dari sisi mahasiswa di dalam dunia ITE, kalau kita melihat bahwa sekarang ini sudah semakin canggih, semakin teknologi semakin juga merambak dan berbagai macam cara, sehingga untuk mengeblas atau menyebarluaskan segala bentuk-bentuk demokratis tadi itu bisa menimbulkan efek-efek nilai-nilai unsur pidana. Di sini kita melihat kita bahas mengenai bagaimana sih sebenarnya kalau mahasiswa sendiri yang punya punya aspirasi atau keinginan untuk melakukan sesuatu, perombakan sesuatu, itu dia di medsos itu seperti apa. Nah, ini kita bahas ini. Ini sangat-sangat menarik sekali. Nah, kalau saya lihat banyak mahasiswa juga harus kita terapkan, karena waktu kemarin sebelum tahun 2020 kemarin itu Undang-Undang ITE pasal 27 sampai pasal 29 ya. Itu sudah diterapkan pasal-pasal yang ada di dalam situ adalah mendistribusikan, mentransformasikan, sampai ujar-ujar kebencian, semua di situ ada. Dan di situ pasal yang menerapkan itu adalah pasal yang kita sama sekali, saya bisa dilihat di sini adalah pasal karet. Pasal karet artinya dia bisa menjerat unsur pidananya. Terus kadang-kadang orang yang melaporkan itu bisa menjadi pidana. Dia yang melaporkan. Tapi itu bisa iya, makanya tuh bisa jadi justru dia yang dilaporkan itu, balik kalau itu ya Mas ya. Betul. Makanya kita melihat dari sini kenapa direvisi itu berdasarkan fakta aktual. Fakta aktual sebesar mana dia mengujar kebencian, sebesar mana tindak pidananya itu masuk dalam unsur-unsur tersebut, sehingga sekarang ini lebih rapi tuh pasal 27, 28 dan 29. Di mana pasal-pasal ini menjadi guidance kita untuk menjadi lebih baik, dan masyarakat khususnya juga mahasiswa yang aspirasinya bagus lah untuk mengembangkan di dunia permahasiswaan, penegaraan, bela negara, itu kan perlu kita terapkan di situ. Makanya sekarang ini sudah lebih rapi berdasarkan fakta aktual. Jadi setiap pasal dibentuk tidak serta-merta polisi juga menerima. Jadi di tetap Polsek ada ininya ya, ada saringannya. Iya, sekarang ya? ini Polsek, Polres dan Polda tidak menerima serta-merta pelaporan Undang-Undang ITE serta menjerat pasal-pasal tersebut menjadi pasal pidana. Sudah diterapkan oleh Kapolri kemarin tahun 2020. Jadi di setiap pasalnya itu harus dibuktikan secara konkret. Apakah itu ujar kebencian terhadap sesuatu kepentingan tertentu atau memang ujar kebencian merugikan orang lain. Nah itu. Jadi itu kita di haters gitu ya. Haters. Siapa tahu nih ada yang mantannya jadi haters kan, ya mantan jadi haters gitu kan. Nah itu nggak bisa segampang itu juga dia langsung melanggar Undang-Undang ITE ya kan. Betul, tidak serta-merta. Artinya kita harus lihat spesifik dan fakta aktual. Itu yang penting. Oke, berarti kan kadang-kadang ngeblas lewat WA aja udah kita udah takut duluan tuh, aduh ngelanggar kan nih Undang-Undang ITE gitu. Betul. Kan. Oke. Jadi kira-kira pesan-pesannya apa nih Mas Tommy biar teman-teman mahasiswa nih jangan sampailah terjerat dari Undang-Undang ITE ini? Pesan-pesan saya adalah beberapa mahasiswa yang sekarang sudah makin menggunakan alat telekomunikasi yang canggih itu lebih bijak dalam penggunaannya untuk membelas segala sesuatu informasi, baik itu ke ujar-ujar, hoax, nah itu. Jadi kita harus lebih bijak dan lebih informatif dan bisa dipertanggungjawabkan, artinya gitu. Cek recheck dong ya. Cek and recheck. Iya benar-benar. Gitu. Jadi
teman-teman kita mesti lebih bijaksana dalam merangkai kata juga. Betul. Jangan ada ujaran kebencian. Segala informasi mesti dicek and recheck. Jangan sampai kita berhadapan dengan hukum. Tuh. Nah, ini di salah satu profilnya Mas Tommy juga di gerakan anti narkotika ya? Betul, gerakan anti narkotika. Nah, ini menarik nih ya. Iya. Kan cenderung ya obat-obatan terlarang ini ada menyentuh juga di kaum anak muda ya Mas ya? Betul. Sama ini pernah nggak sih nanganin kasus anak-anak muda yang terjerat dengan narkotik ini Mas? Iya. Pernah nanganin? Pernah nanganin. Jadi waktu itu banyak sih dari mahasiswa, dari kalangan mahasiswa sampai kalangan orang yang sudah pengusaha pun juga ada juga nanganin itu gitu kan. Karena memang di dunia sekarang ini di era globalisasi yang semua serba ada, semua serba gampang, bisa menggunakan berat ya Mas ya? Apanya? Itunya. Hukumannya berat tuh. Kalau hukumannya itu tergantung dengan seberapa besar dia pasalnya kan gitu. Kalau undang-undang pemakainya pasal 27 itu pengguna itu masuk di 5 sampai 6 tahun. Waduh. Pengguna aja nih ya. Mau sedikit pun tetap aja ya. Betul. Terus kalau batasan berapa tuh kalau menjadi pengedar? Ada pengedar ya? Jadi di dalam undang-undang narkotika itu lebih dari 5 gram ya itu dimasukkan ke dalam pengedar ya? Pengedar. Waduh, berat. Kalau pengedar itu berapa tuh itunya hukumannya Mas? Pengedar itu pasal 114, 112 ayat 2 itu di atas 10 tahun. Waduh, jangan bisa sampai 15 ya. Ada 20 bahkan tahun. Sampai ada hukuman mati ya Mas ya? Iya. Kalau berat mungkin itu ya kalau bandar mungkin bisa sampai lebih daripada 20 tahun gitu kan. Waduh, terus sekalian Mas mumpung lagi di sini. Jadi kasih pesan juga nih sama teman-teman jangan sampai terjerat. Jadi udah diuraikan nih tadi ya. Bagaimana klien-klien ini yang pernah terjerat narkotik ini pokoknya jangan sampai lah amit-amit masuk ke dalam dunia gelap ya. Dunia gelap itu. Obat-obat ya makanya narkotika tuh boleh dibilang itu obat-obatan yang obat-obatan paling seksi. Artinya semua orang pada melihat apa sih itu gitu kan. Tapi kita melihat di sini bahwa obat-obatan ini kalau tidak ada yang mensuplai, tidak ada yang memberikan, itu tidak akan sampai kepada orang yang memakai. Makanya biasanya itu dicoba dulu. Nah, jangan pernah kita melihat bahwa kita pemahaman pengetahuan tentang narkoba. Karena narkoba itu bentuknya sangat-sangat seperti bisa dimasukin ke dalam minuman, bisa diberikan langsung terus kita hisap juga bisa. Dan itu nanti menjadi ketagihan, efek-efeknya menjadi fly. Nah, itu yang membuat kita jadi adiktif ya? Adiktif. Jadi pengen lagi. Mendingan nah, itu yang membuat nggak usah ikutan nyoba ya. Iya, karena kan biasanya dia dikasih dulu, dia coba, udah coba ketagihan. Jadi teman-teman jangan coba-coba karena kalau urusan dengan narkoba itu urusan dengan rehabilitasi uang lah pokoknya. Berat sekali. Jadi jangan sampai Anda terjerat dengan narkoba. Jangan pernah coba-coba. Jangan pernah. Dan konsekuensi hukumnya berat sekali. Jadi Mas Tommy, ini tadi kita udah sedikit ngebahas tentang ada hukum pidana ya, hukum pidana terkait pokoknya yang udah adanya judulnya pidana itu hubungannya sama penjara tuh, gitu ya kira-kira ya. Betul. Kalau perdata hubungannya dengan aset dan segala macam yang akan membatasi ruang lingkup. Jadi dan juga tadi kita sempat bahas undang-undang ITE ya, undang ITE agar kita semua bisa bijak dalam menggunakan medsos. Yang terakhir yang paling serem tuh ya narkoba ya. Narkoba. Jangan sampai coba-coba. Hukumannya bisa sampai hukuman mati ya. Hukuman mati. Terus nggak tanggung-tanggung. Pengguna aja 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, jangan sampai Anda coba-coba. Jadi kira-kira bahasan kita mengenai hukum pada hari ini
cukup berfaedah nih. Jadi udah kebayang nih, oh ada pasal ini, oh hukumannya ini. Semoga itu bisa menjadi masukan yang berarti buat teman-teman di Politeknik Bina dan juga masyarakat luas. Oke, makasih ya Mas Tommy atas waktu dan Bu Dewi, sharingnya. sama-sama. Sampai kita jumpa di sesi-sesi berikutnya. Baik. Sekarang kan memang apalagi setelah diterapkan oleh dunia baru atau new era kan. Ya dimana dengan dunia wisdom namanya. Dulu kan out of the box. Nah sekarang no box. No box artinya membuat suatu yang